2022 Satu sinergi bangun negeri. Baik kakak. Iya, sudah selesai tadi yang di sesi pertama Ya, ya, sudah ada betul. Kementerian Perdagangan ya Azri ya. Nah, yang sesi kedua ini kita tadi kedatangan tamu dari mana nih Azri? Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kakak. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke paparan, kita simak dulu video berikut ini. Selamat datang di Kulon Progo, salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang beribu kota di Wates dan memiliki banyak destinasi wisata tersembunyi yang patut untuk Anda kunjungi. Apa saja destinasi wisata di Kulon Progo yang bisa Anda kunjungi? Waduk Sermo terletak di Hargowilis Kokap dan merupakan satu-satunya waduk di daerah istimewa Yogyakarta. Berlatar pemandangan pegunungan menoreh, Anda akan mendapatkan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Anda bisa menikmati Waduk Sermo dengan menggunakan perahu dan menikmati panorama Waduk Sermo serta pegunungan menoreh dalam satu waktu yang bersamaan. Hutan wisata Kali Biru merupakan sebuah wisata alam yang terdapat di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo. Di Kali Biru, Anda bisa menikmati banyak sekali wahana, mulai dari outbound yang terdiri dari flying fox, mendaki tebing, serta wahana outbound lain yang tentunya menyenangkan. Selain itu, Anda juga bisa trekking yang pastinya akan memacu adrenalin Anda. Selain wahana-wahana yang memacu adrenalin, Anda juga bisa mengunjungi beberapa spot foto keren yang disediakan oleh pengelola. Di tempat ini, Anda bisa melihat pemandangan menoreh dan juga Waduk Sermo. Wisata Kulon Progo tak berhenti sampai di Kali Biru saja. Destinasi selanjutnya yang bisa Anda kunjungi adalah Ayunan Langit yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo. Destinasi wisata yang satu ini menawarkan pengalaman wisata yang baru dan menantang adrenalin. Jika selama ini Anda hanya tahu Ayunan Langit hanya berada di Ekuador, maka Anda salah. Kulon Progo juga punya yang tak kalah menarik. Tidak hanya memacu adrenalin, pemandangan perbukitan menoreh yang hijau dan menyegarkan pasti akan memuaskan hasrat liburan Anda. Setelah menantang adrenalin dengan bermain ayunan langit, kini saatnya kita mengunjungi destinasi wisata yang menyegarkan. Selamat datang di Taman Sungai Mudal. Taman Sungai Mudal ini terletak di kawasan Girimulyo. Mudal merupakan sebuah mata air yang memancar dari kedalaman gua. Ketika Anda datang ke Taman Sungai Mudal, Anda akan disambut dengan kolam alami berair jernih. Selain itu, Anda juga akan disuguhi banyak bunga anggrek yang ditanam di pinggiran kolam. Di bagian yang lain dari destinasi wisata ini, Anda akan disuguhi gazebo-gazebo beratap jerami yang pas untuk duduk santai serta menikmati alam Taman Sungai Mudal yang sejuk dan asri. Kedung Pedut adalah sebuah tempat yang memiliki keindahan yang luar biasa. Kedung Pedut ini terletak di Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Kedung Pedut sendiri terdiri dari sebuah air terjun dan kolam yang airnya sangat jernih dan segar. Dengan suasana jalan yang dibuat dari bambu yang kokoh, Anda bisa menikmati pemandangan dan suasana terbaik yang ditawarkan oleh Kedung Pedut.
Destinasi selanjutnya adalah Goa Kiskendo. Terletak di Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Goa Kiskendo adalah salah satu goa terindah di Kulon Progo. Bukan hanya soal keindahannya saja yang menjadikan Goa Kiskendo layak untuk Anda kunjungi, tetapi di tempat ini juga rutin diadakan sebuah pertunjukan budaya. Jadi, Anda bisa menikmati keindahan Goa Kiskendo sekaligus disuguhi pertunjukan yang menarik. Tak terlalu jauh dari Goa Kiskendo, Anda bisa melanjutkan perjalanan wisata Anda menuju air terjun Kembang Soka. Air terjun yang satu ini bukanlah air terjun biasa. Ketika Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahan air terjun Kembang Soka yang memiliki dua warna. Dua warna? Ya, batuan dasar sungailah yang membuat air di tempat ini seolah memiliki dua warna yang berbeda. Selain kesegaran airnya, pemandangan di sekitar tempat ini juga sangat indah. Salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal dan memiliki keindahan yang luar biasa yang ada di Kulon Progo adalah wisata alam Nglinggo yang berada di Desa Wisata Nglinggo. Desa wisata yang memiliki suasana yang sangat asri dan beberapa destinasi wisata lain yang ada di dalamnya akan membuat Anda tak menyesal mengunjunginya. Terletak di Kecamatan Samigaluh di Pegunungan Menoreh, dusun ini memiliki daya tarik alam pegunungan, air terjun, perkebunan teh dan kopi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Tak hanya wisata alamnya saja, wisata alam Nglinggo juga menawarkan pengalaman menyusuri desa dan menikmati keindahannya dengan menggunakan jeep yang pastinya menantang adrenalin Anda. Objek wisata ini masuk ke dalam area Desa Wisata Nglinggo yang terletak di puncak perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo. Pengunjung yang datang di wisata kebun teh ini dapat menikmati keindahan alam perbukitan Menoreh, serta pengunjung dapat melihat petani teh memetik daun teh saat musim panen tiba. Seru kan? Selain itu, Anda juga bisa melihat proses pembuatan gula aren dan kemudian menikmati gula aren khas Kulon Progo yang lezat. Jadi, tunggu apa lagi? Selain bisa memetik daun teh dan membuat teh sendiri, di wisata alam Nglinggo, Anda juga dapat menikmati susu kambing etawa. Bahkan tak hanya menikmatinya, Anda bisa langsung memerahnya dan mengolahnya sendiri sampai akhirnya bisa Anda nikmati. Tak hanya susu kambing dan teh saja yang bisa Anda nikmati ketika berada di Desa Wisata Nglinggo. Ketika Anda berada di wisata alam Nglinggo, Anda akan disuguhi pertunjukan tradisi Lengger Tapeng yang khas Nglinggo. Pastinya seru dan menyenangkan, bukan? Destinasi selanjutnya yang bisa Anda kunjungi adalah Puncak Suroloyo. Terletak di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Puncak Suroloyo menawarkan pemandangan yang indah dengan panorama Gunung Merapi dan Merbabu, juga pemandangan Candi Borobudur yang tampak kecil dan diapit oleh dua gunung. Selain itu, Anda juga bisa menikmati sunrise dan juga sunset. Di tempat tersebut juga disediakan beberapa gardu pandang yang bisa Anda gunakan untuk menikmati pemandangan dan sesekali berfoto bersama sahabat ataupun keluarga. Setelah menikmati Suroloyo dengan pemandangannya yang indah, kini saatnya menikmati wisata adrenalin Arus Progo. Sungai Progo yang mengalir di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini berhilir di lereng Gunung Sumbing dan bermuara di Pantai Trisik, Banaran Kulon Progo. Sungai Progo ini menawarkan wahana arung jeram karena arusnya yang deras serta batu-batu besar yang tersebar dan tentunya menambah tantangan dari arung jeram ini. Ayo datang dan rasakan pengalaman berarung jeram di Sungai Progo dan nikmatilah pemandangan yang menakjubkan. Dengan pepohonan yang rindang, tebing alam yang tinggi, dan tentunya banyak sekali keindahan lainnya.
destinasi wisata di Kulon Progo yang bisa Anda kunjungi ketika musim liburan tiba. Jika Anda ke sana, bisa dipastikan momen liburan Anda akan bermakna dan tidak terlupakan. Sampai jumpa di Kulon Progo. Waduh, videonya keren banget ya Ajri ya. Keren banget ya Kak. Yang ini banyak banget wisata-wisata tuh yang keren gitu ya. Udah pernah belum ke Kulon Progo? Belum Kakak, ke Jogjanya aja belum. Oh, ke Jogjanya juga belum? Belum. Nah, berarti Ajri harus jalan-jalan ke Kulon Progo juga berarti habis Siap. ini. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Wahyu Widianto SH, selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Selamat siang. Selamat pagi, Bapak Wahyu. Selamat pagi Ibu dan Mas yang ada di Kementerian Keuangan. Terima kasih dan selamat pagi kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat siang. Semoga diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, terima kasih Bapak. Bapak juga sehat berarti Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Wahyu, kami silakan untuk menyampaikan paparannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan hadirin sekalian, peserta ALP Festival STAN dimanapun Bapak Ibu berada, izinkan kami dari pemerintah Kabupaten Progo mewakili pemerintah Kabupaten Progo untuk menyampaikan beberapa kaitannya dengan gambaran umum maupun kaitannya dengan rencana usulan kaitan dengan pendapatan CPNS di kami. Yang pertama tadi sudah disampaikan video ya. Video tadi memang kaitannya dengan potensi wisata, di mana bahwa merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya gambaran umum Kabupaten Progo. Lanjut, ya, visi misi pemerintah Kabupaten Progo yakni terwujudnya masyarakat Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan berdaya berdasarkan iman dan takwa. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut ada misi yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kemudian berprestasi, mandiri, berkarakter dan berdaya, menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram, kemudian mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi infrastruktur yang berkualitas. Lanjut, Mas. Ya, gambaran umum kami di Kulon Progo ini merupakan salah satu kabupaten dari 4 kabupaten 1 kota di DIY, dan kami terletak di barat DIY. Kemudian kami terdiri dari 12 kapanewon atau kecamatan. Panewon ini merupakan karena kami di daerah istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang sifatnya istimewa, kemudian terdiri 87 kelurahan atau desa, kemudian terdiri dari 1 kelurahan dan 933 padukuhan. Luas wilayah kami 58 sekian hektar, kemudian jumlah penduduk sekitar 4.444,9 jiwa. Kemudian topografi kami terdiri dari pegunungan, kemudian daerah bergelombang, kemudian di daerah selatan berupa daratan. Kemudian peruntukan penggunaan lahan adalah lahan pertanian, kemudian lahan non pertanian. Lanjut, Mas. Ya, perlu kami sampaikan tantangan terberat pemerintah Kabupaten Progo saat ini adalah ada 4 kaitan dengan tingkat kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, IPM, kemudian tingkat pengangguran terbuka. Lanjut. Ya, sebagaimana kami sampaikan di atas, tantangan yang pertama ini tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di kami memang dari tahun 2020 ini sebesar 18,01 atau sekitar 78.060 jiwa mengalami peningkatan setelah sebelumnya menurun sejak tahun 2016. Dan ini mungkin dikarenakan adanya COVID-19 yang mungkin secara nasional juga dirasakan di berbagai daerah. Kemudian dampak pandemi ini juga kami rasakan kaitannya dengan perubahan perilaku, kemudian aktivitas ekonomi,
pendapatan penduduk. Kemudian di hasil survei pandemi ini yang masyarakat berpendapatan rendah kurang dari 1,8 juta per bulan, ini ada 7 dari 10 orang yang mengalami penurunan pendapatan. Sehingga masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan kemarin itu hampir miskin, akhirnya menurun jadi jatuh miskin. Kemudian katanya dengan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo tahun 2020 ini mengalami minus 4,06%, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 13,49%. Hal ini sejalan dengan perekonomian nasional yang juga terkontraksi sebesar 2,07%. Jadi ini merupakan juga efek dari adanya corona yang kemarin. Kemudian kaitannya dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, IPM kami di tahun RPJMD 2017 sampai 2022 terus meningkat. Di tahun 2020 mencapai level 74,46% atau meningkat 0,02 poin dan berada dalam kategori IPM tertinggi. Jadi kami di Kulon Progo itu ada 4 komponen yang mengaruhi terhadap IPM. Jadi umur harapan hidup di kami cukup tinggi, kemudian harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita. Tingkat pengangguran terbuka di kami tingkat pengangguran terbuka di bawah rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional maupun DIY 4,57%, yang nasional 6,26%. Dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, di DIY tahun 2020 merupakan terendah kedua setelah Gunung Kidul. Jadi kami tingkat pengangguran memang lumayan, kedua adanya setelah Gunung Kidul. Kemudian ya, untuk beberapa inovasi kaitannya dengan tantangan yang ada tadi, kami karena secara sumber daya alam dan sumber daya manusia juga terbatas, kaitannya dengan perdagangan yang ada di kawasan nasional maupun internasional. Sebagaimana ketahui bahwa ini kaitannya dengan kehidupan global, kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh perdagangan internasional, sehingga kita tetap harus melakukan itu dan tidak dihindari ataupun dilawan, tetapi perlu disikapi dan dihadapi dengan sebuah ideologi kuat. Jadi kami di Kabupaten Progo mempunyai slogan bela beli Kulon Progo, artinya kita membela dan menggunakan produk lokal. Dengan membeli produk lokal, mengutamakan produk lokal, serta produk lokal menjadi tuan rumah di pasar domestik. Itu ideologi kami. Ya. Dan bela beli Kulon Progo ini merupakan etos kerja Simas KPD. Ya. Jadi untuk menjalankan etos bela beli Kulon Progo, kami di semua organisasi perangkat daerah atau perangkat daerah itu semua diteruskan untuk menggunakan produk-produk kami sendiri, dengan makanan tradisional kami sendiri, dengan beras kami sendiri, dengan baju ataupun batik yang kami produksi sendiri, sehingga lebih ke arah pembelaan terhadap produk lokal sehingga dapat mengangkat, menumbuhkan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya terhadap istilahnya kita menggunakan membela masyarakat kecil, UMKM, sehingga dapat berkembang. Nah, ini salah satu testimoni dari masyarakat bahwa mereka secara umum memang tidak bisa membuat teknologi yang canggih, kemudian alat transportasi dan sebagainya, tapi dengan ideologi yang kuat, kemandirian ekonomi, maka di kami slogan bela beli ini sampai ke akar masyarakat juga terpakai di situ, sehingga masyarakat juga memahami dan selalu menggunakan produk-produk lokal. Selanjutnya ini adalah bangunan ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan, di mana bahwa awalnya sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah melawan penjajah itu karena kita secara teknologi memang tidak kalah, tetapi para pahlawan itu lebih menggunakan kepercayaan mereka sendiri untuk
memerdekakan bangsa Indonesia. Begitu pula dengan kami di Kabupaten Progo secara SDA maupun SDM ataupun hal yang lainnya kami juga terbatas, tapi kami punya jiwa tekad yang kuat untuk memajukan sendiri dengan madep mantep mangan panen dewe ngombe banyu dewe nganggo klambi dewe, seperti itu. Sehingga slogan ini membuat masyarakat menjadi lebih kental terhadap adanya kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap produk sendiri. Oke, ini praktek ekonomi kreatif berbasis ekonomi kerakyatan, antara lain kami membangun koperasi. Kemudian ini juga koperasi ini diberdayakan terhadap adanya usaha-usaha yang kaitannya dengan kami punya Tomira atau pemilik rakyat, di mana koperasi itu sebagai salah satu mitra kerja yang nanti ke depan akan men-take over terhadap keberadaan toko modern yang saat ini memang ada aturannya. Kemudian terhadap koperasi ini diberdayakan sehingga nanti ke depan masyarakat ataupun koperasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian hasil bumi dan sumber daya alam itu kami manfaatkan sebanyak mungkin untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk tadi di tayangan tadi sumber daya alam berupa potensi wisata juga diberdayakan untuk kemakmuran atau mensejahterakan masyarakat. Kemudian BUMD maju ini semua BUMD yang ada di Kabupaten Progo digiring untuk bisa maju dan ikut memberdayakan ataupun menguasai segala bidang yang digarapnya. Kemudian memelihara fakir miskin ini kemudian juga sebanyak mungkin memelihara fakir miskin dan anak terlantar, baik dengan cara pemberian bantuan maupun pembukaan lapangan kerja maupun hal-hal yang lainnya. Oke, rencana pengembangan kawasan ini kami ada proyek strategis nasional maupun proyek strategis kabupaten yang dimana keduanya tidak dapat dipisahkan. Ya, proyek strategis nasional ini dasarnya Perpres nomor 3 tahun 2016 yang diubah sampai perubahan yang ketiga Perpres 109 tahun 2020, di mana ini ada yang berkaitan dengan kami di Kabupaten Progo, kaitannya dengan KSPN Borobudur, kemudian dengan pembangunan SPAM regional kami Joro itu yang nanti akan mencukupi kebutuhan air di bandara maupun di wilayah pelabuhan dan sebagainya. Ya, ini kegiatan strategis yang sekarang sedang dan akan dilakukan di Kabupaten Progo. Yang pertama, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dan Bendungan ini sudah beroperasional dan sudah pendukung-pendukungnya juga sudah mulai dikerjakan oleh AP. Kemudian pelabuhan ikan Tanjung Adikarto ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan. Kemudian usaha pertambangan pasir besi di wilayah pesisir selatan ini juga sudah dilaksanakan dan sedang proses juga. Kemudian kawasan peruntukan industri Sentul, di mana kami juga mempunyai kawasan, bukan kawasan industri tapi kasih peruntukan. Jadi di sana lahan-lahan untuk industri juga sudah disediakan, tetapi memang pengelolaannya belum ada pengelolaan secara manajemen secara satu, tapi masih sifatnya peruntukan saja. Kemudian pengembangan KSPN Borobudur ini kaitannya dengan pengembangan objek wisata itu. Kemudian kami juga ada bedah monoreh, artinya antara Borobudur dengan Kabupaten Progo juga ada nanti jalur-jalur yang sifatnya untuk rekreasi maupun sifatnya untuk keagamaan. Kemudian aerotropolis ini kaitannya dengan pembangunan di sekitar bandara yang mendukung kegiatan bandara. Yang ketujuh, TOD Watas atau perkotaan kaitannya dengan pembangunan transportasi massal. Kami sudah melakukan dengan kerjasama tentunya dengan KAI berkaitan dengan pembangunan stasiun Kedundang, kemudian Wates menuju bandara dan selanjutnya ke Yogyakarta. Ya, yang kedua kaitannya dengan rencana usulan CPNS STAN Kabupaten Progo. Menindaklanjuti surat usulan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI tanggal 16 Juni, maka kami juga menyampaikan surat usulan kebutuhan SDM ke keuangan negara yang dimana dalam surat tersebut kami mengusulkan sebanyak 52 usulan untuk ditempatkan di Kabupaten Progo.
Ya, rencana penempatan CPNS stand kami tersebar di berbagai OPD, ada 14 tempat. Ini di Sekretariat Dewan, kemudian di Inspektorat Daerah, di BKAD, Bapeda, BPBD, kemudian di Dinas Kebudayaan atau Pundo Kebudayaan, Dinas DPUPKP, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian Pendidikan KB, kemudian Dinas DPMPTSP, kemudian Dinas Dipora, Dinas Pertanian Pangan, Disos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang. Jadi kami rencana penempatan itu di OPD-OPD yang sekiranya mengelola keuangan ataupun dana istimewa, dana keistimewaan maupun berbagai macam dana yang menurut kami di situ beberapa secara strategis di OPD tersebut. Kemudian rencana jabatan stand, ini kami punya SK Bupati nomor 537/A 2021 tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada kepala daerah. Ini ada A sampai dengan huruf K. Jadi harapan kami nanti Bapak Mas Mbaknya yang dari stand itu nanti menepati di pengelola keuangan, pengelola kawasan, pengawasan, pengelola anggaran, pengelola data dan potensi pajak sampai dengan pengelola akuntansi. Berkaitan dengan pengembangan karir dan pendidikan, mungkin dari kami kaitannya dengan tugas belajar dan izin belajar juga hampir sama, mungkin dengan kabupaten ataupun kota yang lainnya diberikan kesempatan yang sama terhadap PNS, baik itu dari stand maupun dari PNS yang berasal reguler. Artinya kami ketika telah memenuhi persyaratan untuk izin belajar maupun tugas belajar diperkenankan untuk mengikutinya, karena merupakan hak mereka untuk mengembangkan karir dan pendidikan. Kemudian sesuai Permenpan 22 tahun 2021 tentang pola karir PNS, bahwa pola karir diagonal itu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi, tidak berdasarkan garis lini melalui promosi maupun mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Jadi nanti ini juga dapat diterapkan ketika telah memenuhi. Kemudian juga ada perpindahan karir dari pelaksana ke jabatan fungsional kategori keahlian atau keterampilan. Tentunya mekanismenya melalui perpindahan atau penyesuaian atau promosi dalam jabatan fungsional. Ya, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti di dalam diskusi maupun beberapa pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, mohon maaf mungkin dalam penyampaian banyak salah. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas paparannya, sungguh informatif ya, Anjri ya. Oke, baik, seperti biasa Pak Wahyu izin kami masuk ke sesi tanya jawab Pak ya. Kami undang teman-teman lulusan PKN jika ada yang ingin bertanya terkait dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Silakan. Ya, boleh raise hand ya Kak. Biar kelihatan dong ya. Masih pagi nih, harusnya pada masih seger ya. Iya, betul. Silakan rekan-rekan. Mungkin sambil menunggu ya Kakak ya. Tadi udah dijelaskan. Oh, ternyata ada. Kak, mohon maaf. Oke. Dari Mbak Sari ya. Baik. Kami silakan Mbak Sari. Dengar Mbak suaranya. Belum terdengar, iya. Belum terdengar Mbak. Belum terdengar Mbak Sari. Halo. Halo. Nah, ini baru terdengar Mbak. semangat nih Mbak. Iya, semangat banget nih. Silakan Mbak Sari. Ya, saya izin menanyakan 3 pertanyaan ya Pak. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan saya ini agak sensitif. Yang pertama, apa saja komponen penghasilan untuk pegawai di PMK Kulon Progo? Lalu apa saja fasilitas kerja yang disediakan untuk pegawai? Lalu yang terakhir, dari jumlah yang tadi yang dibutuhkan itu permintaan dari tiap prodinya apa saja dan berapa saja ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak.
Ya, ya, terima kasih Mbak Sari ya. Kaitan dengan ini mungkin persoalan yang tadi sudah ditanyakan juga, apa saja komponen penghasilan ya. Ya, kalau komponen penghasilan seperti yang tadi disampaikan juga tentunya kaitannya dengan gaji. Kalau gaji kita sesuai dengan PP saja karena memang sudah diatur. Kemudian gaji ini untuk nominalnya sekitar 2,3. Kemudian kami juga ada tambahan perbaikan penghasilan. Ini untuk pengelola ataupun dengan apa yang lulusan D3 itu sekitar 2,26. Kemudian di perangkat daerah yang mengelola pajak dan retribusi juga ada insentif yang nilainya mungkin kamu belum bisa sampaikan karena memang ada rumusnya sendiri sekitar 5% dari target ketika pendapatan itu akan dicapai sehingga nanti akan dibagi secara proporsional. Itu. Kemudian kaitannya dengan fasilitas. Kalau fasilitas yang dimaksud apakah ada kendaraan atau mungkin ada tunjangan perumahan dan sebagainya, kalau kami belum. Untuk fasilitas secara umum kami juga fasilitas di perkantoran yang seperti biasa, tapi kalau fasilitas yang sifatnya khusus bagi mungkin lulusan ataupun mungkin dari pengelola maupun yang lainnya itu kalau secara khusus kami memang belum ada. Kemudian dari 52 komponen 52 usulan tadi kan ada pengelola keuangan, pengelola pengawasan, pengelola anggaran, kemudian pengelola laporan keuangan daerah dan sebagainya itu mungkin kalau datanya memang kami ada, ini ada misalnya misalnya pengelola keuangan, jumlah kebutuhannya ada 2, kemudian pengelola pengawasan keuangan juga 1, kemudian pengelola pengawasan ini sebenarnya ada banyak Pak, kami harus merekap ini karena ada 52 yang terinci di berbagai macam OPD ya. Kami kalau saat ini belum bisa menyampaikan satu-satu, tapi di setiap OPD yang kami sebutkan ada 14 tadi, memang ada pengelola keuangan, kemudian pengelola pengawasan, masing-masing ada. Tapi antara 2 sampai 5 kebutuhan, jadi bervariatif, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, sampai paling banyak ada yang 6, misalnya indikator keuangan di BKAD itu ada 6 kebutuhannya. Seperti itu mungkin jawaban kami Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Dari Mbak Sari, kira-kira gimana Mbak jawaban Pak Wahyu? Kelihatannya udah cukup komprehensif ya tadi ya dari Pak Wahyu ya. Gimana Mbak Sari? Iya Kak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Sangat bersemangat ya Semangat Azri sekali ya. karena pagi-pagi ya. Iya. Tetap harus semangat. Dan Harus tadi gitu dong. pertanyaannya sudah diborong semua kayaknya Kak. Iya, sepertinya segitu ya. Tadi tiga-tiganya nih memang jadi pertanyaan yang dibilang Pertanyaan favorit ya. Nah, pertanyaan Sering favorit. berulang-ulang. Betul sekali. Baik, mungkin berarti kita cukupkan saja Iya, Azri ya Pak. untuk sesi tanya jawabnya. Izin Pak Wahyu. Mungkin sebelum Ya. kami tutup Pak, kami izinkan Bapak berkenan menyampaikan closing statement Bapak untuk teman-teman lulusan PKN STAN. Terima kasih buat teman-teman Mbak Mas yang dari STAN. Mari bergabung dengan kami untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami perlu banyak pegawai yang berkaitan dengan tadi bergabung dengan membela Kabupaten Kulon Progo dengan Bina-Beli Kulon Progo. Semoga Bapak Ibu sekalian ataupun Bapak sekalian nanti dapat menarik atau mungkin kami dapat memberikan apa yang menjadi harapan dari Mas ataupun Mbak sekalian. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Wahyu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, dan tentu saja keikutsediaan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk ikut dalam acara KLP Fest hari ini. Baik Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu Pak Wahyu. Ya, salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Wah, udah 2 instansi ya Kak? Baru 2 ya, Iya. bukan udah 2 kayaknya. Baru 2. Baru Dari 2 Azri ya. 11 untuk hari ini Iya. ya, Kak. Oke. Oke.
Untuk selanjutnya ada dari mana nih Ajri? Selanjutnya akan ada pemerintah Kota Blitar yang akan memaparkan informasi. Jadi teman-teman disimak baik-baik. Pemaparannya akan setelah break berikut ini.